Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat kesehatan itu merupakan yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita, yaitu diberikan keringanan langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat juga beriring salam sama-sama kita haturkan kepakuan mahkota surga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat manusia ini dari alam peradaban yang tidak berakhlak kepada alam yang penuh dengan akhlakul karimah seperti yang kita rasakan hingga pada saat ini. Yang kami muliakan Tengku Imam dan pengurus Masjid Rohamah Takengon Kabupaten Aceh Tengah, yang kami muliakan Bapak Rektor YIN Takengon, Bapak Kakan Kemenak, Bapak Ketua Dewan Masjid Takengon, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah, serta pemirsa RRI cabang Takengon yang senantiasa Allah berikan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili Bapak Kapolres Aceh Tengah akan menyampaikan beberapa hal dan persoalan yang nantinya akan dapat menghantarkan kita kepada ketertiban hidup bermasyarakat, tentunya yang kita harapkan adalah di Kabupaten Aceh Tengah ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa persoalan yang perlu kita sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Tentunya ini merupakan suatu realita ataupun kejadian-kejadian yang harus kita ketahui dan harus sama-sama kita untuk mencegahnya. Ada 3 persoalan pada pagi ini yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, tentang pemberitaan hoak ataupun informasi palsu.
Kenapa saya menyampaikan masalah informasi palsu? Beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah terkait masalah penipuan, di mana masyarakat kita ini tertipu dengan suatu berita dengan menjanjikan suatu hadiah ataupun yang lainnya, yang akhirnya membawa dampak kerugian bagi masyarakat tersebut. Saya contohkan seperti misalnya Anda mendapat hadiah dari BSI cabang Takingon misalnya, itu biasanya masuk baik di telepon maupun lewat via WA. Nah, apabila ada berita tersebut, biasanya kita senang dan tidak menyampaikan kepada orang lain yang mungkin lebih paham, sehingga yang bersangkutan diarahkan untuk menelpon suatu nomor HP yang nantinya akan diarahkan. Nah, pada saat itu yang bersangkutan itu tidak bisa mengelak. Ada yang diarahkan ke ATM, ada yang diarahkan untuk transfer sejumlah uang untuk pengurusan administrasi dan sebagainya. Jadi pada saat sudah melakukan itu baru timbulnya penyesalan, HP tersebut tidak bisa digunakan lagi. Sehingga karena masyarakat tersebut atau yang bersangkutan merasa sudah dirugikan, akhirnya melapor ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti karena penipuan elektronik. Pada kesempatan ini saya sampaikan, apabila bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, ada informasi terkait apapun juga, lakukan cross check dulu, teliti dulu, tenangkan diri, sehingga tidak buru-buru dalam mengambil suatu keputusan. Apabila menyangkut dengan masalah bank, silahkan datang ke bank, konfirmasi, tanyakan apakah benar saya mendapatkan hadiah. Dan apabila misalnya ada hal-hal lain, tanyakan kepada kerabat, sanak pemilik, ataupun ada teman, baik itu di kepolisian maupun instansi lain, tentang kebenaran suatu berita tersebut, sehingga kita tidak menjadi korban terhadap penipuan kejahatan elektronik. Nah, ini realita yang terjadi. Jadi kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, sesudah pulangnya dari sini, silahkan nanti disampaikan kepada masyarakatnya, sahabatnya, saudara-saudaranya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah kenakalan remaja. Masalah kenakalan remaja ini akan berdampak juga kepada gangguan Kamtibmas. Berbagai aktivitas remaja yang dilaksanakan ataupun dikerjakan tidak dikontrol, diawasi ataupun dikendalikan oleh orang tuanya ataupun saudara-saudaranya. Kita di sini ada beberapa kejadian yang pernah terjadi, baik itu masalah adanya kelompok geng, kemudian balap liar,
dan juga masalah kalwat. Yang paling tinggi di antara itulah masalah kalwat, akibat daripada pergaulan bebas. Nah, ini semua menjadi tanggung jawab kita semua. Bagaimana cara kita untuk mencegah, mengawasi dan mengendalikan, baik itu di rumah, di lingkungan maupun di sekolah. Kalau di rumah kita senantiasa mengawasi kemana anak kita akan pergi, apa yang dilakukan, bersama siapa dia pergi. Kita harus mengetahuinya. Karena kalau di rumah itu pergi sendiri, ternyata pas di persimpangan pergi berdua, baik itu bersama kawan maupun bersama lawan jenis. Kemudian kita menguasai dari segi berpakaian anak kita. Boleh mungkin bapak-bapak kaum muslimin muslimat yang berbahagia, silahkan dilihat, dan sebagian silahkan lihat bila sore hari jam 5, apakah di situ ada anak kita, saudara kita, cucu kita. Di situ bisa kita lihat secara berpasang-pasangan, bukan muhrimnya. Nah, ini terjadi. Apa terjadi selanjutnya apabila dibiarkan terus seperti ini? Memang pada intinya suka sama suka, tetapi di saat terjadi sesuatu, lari dari tanggung jawab. Kemana larinya? Melaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti telah terjadinya perbuatan asusila. Nah, ini benar-benar harus bisa kita waspadai. Nah, ini akan berdampak kepada baik kehidupan sosial, masa depannya maupun psikologisnya. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah masalah narkoba. Narkoba juga dampaknya cukup besar terhadap terjadinya peristiwa gangguan kamtipmas, di mana seorang yang menggunakan narkoba itu dia diambang kesadaran. Apapun yang dilakukannya dia tidak sadar akibat pengaruh dari narkoba yang digunakan, baik itu dalam bentuk sabu, ganja maupun minuman keras. Dampaknya hampir sama, dia menyerang saraf sehingga tidak bisa berpikir dengan normal. Di saat yang bersangkutan ketergantungan sehingga selalu harus mensuplai ke tubuhnya barang-barang haram tersebut. Apabila tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Dia akan melakukan pencurian, akan melakukan penganiayaan, bagi yang sudah berkeluarga akan melakukan KDRT dan sebagainya. Bisa saja akan melakukan suatu peristiwa yaitu pembunuhan, dan itu terjadi. Seorang anak membunuh ibunya gara-gara tidak diberikan uang untuk membeli sabu. Itu terjadi, tapi bukan di tempat kita, tapi di tempat lain. Itu terjadi. Jadi untuk itu, mari sama-sama ya, kita menjaga masyarakat kita, menjaga saudara-saudara kita, menjaga anak-anak kita, menjaga handai tolan kita, supaya dijauhi daripada tiga persoalan tersebut. Apabila itu sudah bisa kita cegah, insya Allah kita akan melangkah ke depan. Pasti namanya hidup ini pasti ada persoalan-persoalan lain yang harus kita hadapi dan kita lalui.
Mungkin ini saja kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, tentunya bagi kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah, bagi pemirsa sekalian dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Kita berdoa kepada Allah supaya kita selalu dilindungi oleh Allah SWT, diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.